Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardian Saputra, NIS 21072800029. Kali ini saya akan membahas terkait dasar dan konstitusi untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan. 6 perbedaan dasar negara dengan konstitusi yang mudah kita pahami. Dasar negara bukan kata yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Sejak zaman sekolah, kita sudah banyak belajar apa itu dasar negara. Begitu juga dengan konstitusi. Namun, adakah yang tahu apa perbedaan dasar negara dengan konstitusi? Agar lebih jelasnya, mari kita bahas terlebih dahulu satu persatu apa itu dasar negara dan apa itu contoh konstitusi tertulis. Jadi dasar negara adalah landasan hukum dan pedoman ketatanegaraan yang mencakup semua aspek kehidupan, di mana di Indonesia dasar negara kita adalah Pancasila. Ada kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yaitu sumber hukum dasar negara, sumber cita-cita dan tujuan nasional, sumber penyelenggaraan negara, sumber semangat konstitusi, dan sumber normal tertinggi. Jika dilihat dari 5 kedudukan Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka Pancasila mempunyai pengaruh yang sangat tinggi dalam nilai-nilai kehidupan berbangsa. Pancasila sebagai dasar negara diharapkan senantiasa menjadi acuan sebagai pedoman hidup agar bangsa ini aman dan sejahtera. Konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur hubungan kerjasama antara negara untuk rakyatnya. Di Indonesia, yang menjadi konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Sejak proklamasi kemerdekaan dikumandangkan hingga kini, ada priorisasi konstitusi di Indonesia. Dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1949 adalah masa Undang-Undang 1945, di mana saat itu KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Kemudian dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah masa Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Perubahan ini dilakukan karena saat itu negara Indonesia berubah bentuknya dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Dari 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950 adalah masa Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Perubahan ini dilakukan karena saat itu negara Indonesia berubah bentuknya dari negara kesatuan menjadi serikat. Dari 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959 adalah masa Undang-Undang Dasar sementara. Ketika itu terjadi pengolakan yang mengakibatkan bentuk negara kembali ke negara kesatuan, namun menggunakan sistem demokrasi parlementer. Dari 5 Juli 1959 hingga 19 Oktober 1999 adalah masa kembalinya ke Undang-Undang 1945. Namun di demokrasi era reformasi dilakukan perubahan pada pasal-pasal yang dianggap bermasalah, dan tanggal 19 Oktober 1999 adalah ditetapkannya amandemen Undang-Undang 1945 yang melihat perjalanan panjang konstitusi di Indonesia, dapat dilihat betapa pentingnya sebuah konstitusi bagi sebuah negara, dan sebuah konstitusi tidak bisa kaku karena selama dunia berkembang, maka negara tersebut harus terus menyesuaikan diri. Hal ini boleh dilakukan selama perubahan konstitusi tersebut tidak menyimpang dari dasar negara yang sudah ditetapkan. Dilihat dari penjelasan di atas, dapat kita lihat beberapa perbedaan dasar negara dengan konstitusi. Dasar negara adalah pandangan hidup suatu bangsa, sedangkan konstitusi adalah peraturan yang mendukung terlaksananya sebuah dasar negara dalam suatu negara.
Dasar negara adalah nilai-nilai pokok kehidupan dalam suatu negara. Sedangkan konstitusi adalah penjabaran dari dasar negara untuk menjamin warganya melaksanakan apa yang tertuang dalam dasar negara. Jadi dasar negara dalam perkembangan tidak mungkin berubah sesuai dengan perkembangan zaman, karena dalam dasar negara hanya terdapat nilai-nilai pokok kehidupan bermegang saja. Konstitusi dalam perkembangan bisa ada kemungkinan untuk dirubah. Dilihat dari periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999 konstitusi di Indonesia. Pada prakteknya sebuah sejarah undang-undang masih terlalu luas untuk dijadikan pedoman hukum dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, kemudian akan dibangun berbagai macam keputusan baik oleh presiden atau menteri-menterinya untuk mengatur aparat dalam melayani negara. Selama keputusan-keputusan tersebut tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar, maka keputusan tersebut dianggap sah setelah melalui berbagai macam birokrasi yang harus ditempuh agar keputusan tersebut tidak merugikan rakyat dan betul-betul bermanfaat bagi rakyat.